Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, tema GPI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom, puji Tuhan, selamat malam kepada kita semua. Saatnya kita akan kembali ibadah di ibadah usia emas. Mari siapkan hati, siapkan hidup kita untuk kita memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam sepanjang kehidupan kami. Kembali Tuhan malam hari ini Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kami boleh beribadah walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi kami semakin dekat dan semakin mengenal Engkau Tuhan. Di dalam hadirat dan kuasa-Mu, melalui sembah kami, melalui pujian kami, dan terlebih melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, mengurapi setiap anak-anak-Mu yang melayani, dan memberkati setiap kami yang mendengar dan mengikuti ibadah malam hari ini Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu, kami alaskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kita mau naikkan satu lagu lebih dari segalanya.
lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, oh, lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, oh, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Lebih lagi katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ingin Kau Tuhan, oh, emas, perak, dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih
dalam hidupku.
Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang
Wow, puji Tuhan, shalom semuanya. Orang tua saya di rumah yang mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu saya berterima kasih kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, karena kebaikan dan anugerahnya tetap memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh menjadi berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian terima kasih kepada Pak Chandra sebagai ketua di Komisi Umas dan seluruh pengurus yang memberikan kepercayaan kepada saya boleh sama-sama belajar sharing firman Tuhan yang akan hari ini kita akan pelajari bersama. Puji Tuhan, haleluya. Saya sangat senang boleh kembali melayani Bapak Ibu, kaum orang tua saya, kaum usia Umas di Umas di tempat ini. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan di masa-masa pandemi ini kita tetap diberi kesempatan untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang di luar sana, banyak umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mungkin saat ini pengen ikut beribadah secara online, tetapi karena keterbatasan keuangan mereka, keterbatasan fasilitas mereka, keterbatasan segala sesuatu, sehingga mereka terhalangi untuk ibadah secara online. Bersyukur kepada Tuhan, kalau hari ini, malam hari ini, kita yang ada bisa mengikuti ibadah secara online. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan ya. Puji Tuhan. Terima kasih juga kepada Saudari Mary dan Kak Elis Cehelis yang boleh membantu kita di dalam pujian yang sungguh luar biasa kita naikkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama belajar. Bukan berarti saya berbicara saya lebih pintar, tetapi kita semua belajar Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui pengalaman pribadi bersama-sama dengan Kristus, kita boleh men-sharingkan apa yang menjadi berkat di dalam kehidupan kita dan tentunya menjadi berkat bagi semua orang. Nah, malam hari ini kita akan belajar kembali tentang saat teduh, di mana kita mengambil satu judul, gairah bersaat teduh. Nah, bersyukur bulan ini dikumandangkan kembali tentang saat teduh di gereja kita. Jadi bulan ini, bulan Juli, kita akan selalu mendengar kata bersaat teduh. Nah, kenapa demikian? Saat teduh ini memang sangat penting. Sangat penting bagi kita sebagai orang percaya, anak Tuhan, untuk selalu melatih diri dan selalu mendekatkan diri melalui bersaat teduh. Satu ayat bagi kita, malam hari ini kita akan kembali diajarkan, diingatkan untuk kita semakin bergairah di dalam saat teduh. Kita buka di dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Mari Bapak Ibu di rumah dimanapun saat ini berada malam hari ini, kita buka dalam Markus 1 ayat yang ke-35. Saya bacakan dengan perikop Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Satu ayat yang sangat singkat, tetapi sangat mendalam kalau kita telusuri lebih jauh. Nah, ini gambaran ataupun ini adalah tulisan yang memberikan teladan bagi kita, yaitu satu sosok yang kita puji, kita sembah selama ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun, pergi keluar, lalu apa? Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Oh, ini sangat terkesan dalam pribadi saya. Saya melihat bahwa seorang Yesus ataupun Tuhan Yesus kita masih menyempatkan diri untuk berdoa. Pikiran kita, bukankah dia Tuhan? Kenapa dia harus berdoa lagi? Bukankah dia Tuhan? Kenapa dia harus berkomunikasi lagi dengan Tuhan? Bukankah dia penguasa? Nah, jadi ini yang menjadi rema bagi saya dan tentunya menjadi berkat bagi kita. Tuhan saja masih mau berdoa, apalagi kita. Siapa kita di hadapan Tuhan?
sehingga kita tidak mau berdoa, sehingga kita tidak mau datang kepada Tuhan. Nah, dalam masalah selama di dunia, Yesus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tantangan yang dihadapi selama memberitakan Injil, memberitakan kabar kesukaan bagi manusia, tidak mudah walaupun dia adalah Tuhan. Tidak mudah, tetapi dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena itu ada bagian dari rencana Tuhan, sehingga setiap kita diselamatkan. Puji Tuhan, ini ayat yang sungguh luar biasa. Nah, kata time is money sering kita dengar. Ini adalah sebuah slogan yang sering kita dengar, bahkan kita ucapkan sendiri. Slogan ini bisa memberi semangat untuk mempergunakan kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, mempergunakan waktu sebaik-baik mungkin untuk meraih apa? Meraih kesuksesan, keberhasilan, keuangan yang cukup, prestasi dan sebagainya. Makanya kita sering katakan, time is money, gitu ya. Nah, bahkan tidak sedikit orang yang mau lembur malam hingga malam untuk menghasilkan lebih banyak penghasilan, keuangan dan sebagainya. Pagi benar dia bekerja sampai sore mencari tambahan gitu ya, masukan untuk ekonomi keluarga. Bahkan sampai di rumah larut malam baru, jadi pergi pagi pulang malam. Anak-anak belum dibangun, pulangnya anak-anak udah tidur. Nah, karena kadang slogan ini masuk, time is money. Jadi waktu ini dipergunakan semuanya untuk berusaha mencari keuangan dan sebagainya untuk keperluan keluarga. Nah, ini dilakukan. Nah, jadi dan pagi-pagi benar dia sudah keluar, bangun dan beraktivitas dan berangkat bekerja. Bahkan terkadang sampai lupa sarapan, lupa semuanya. Jadi semua itu hanya untuk mencari kebutuhan hidup dalam keluarga. Nah, saya kagum dengan orang-orang yang seperti ini, karena dia punya jiwa yang begitu rajin dan pantang menyerah. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan, ada kesempatan dan momen-momen yang hilang dari dalam hidupnya. Apa itu? Yaitu bersama dengan keluarga dan tentunya waktu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nah, tentunya kita tidak mengatakan di sini orang yang bekerja keras itu salah. Bangun pagi, siap-siap kerja dan pulang malam. Kita tidak mengatakan bahwa itu salah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kesibukan bekerja keras kadangkala telah menyingkirkan waktu kita bersama dengan Tuhan. Waktu kita bersama-sama dengan keluarga. Dan malam hari ini khususnya kita akan menyoroti hubungan kita dengan Tuhan. Kadangkala waktu ini kita mengisi waktu kita dengan pekerjaan yang disibukkan dengan itu dan ini. Tapi kita lupa datang berdoa kepada Tuhan. Datang bersekutu kepada Tuhan. Nah, seharusnya sesibuk apapun kita ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, sebelum memulai segala sesuatu, kita seharusnya mencari Tuhan terlebih dahulu, yaitu melalui doa dan merenungkan firman Tuhan. Itulah yang kita sebut kadangkala dan tidak asing di telinga kita, yaitu saat teduh. Jangan sampai kesibukan kita menghilangkan gairah kita untuk bersaat teduh setiap hari. Nah, tidak gampang memang untuk memulai saat teduh. Banyak tantangan, mungkin karena kita kelelahan, mungkin karena kesibukan itu ya tadi ya. Tetapi ketika kita mau punya niat untuk melakukan saat teduh, Tuhan pasti menolong kita untuk melakukan saat teduh. Nah, saya tidak terlalu membahas arti dan sebagainya tentang saat teduh, karena bulan ini akan kita diperlengkapi di ibadah-ibadah, di suara gembala, di ibadah-ibadah yang lain, kita akan diperlengkapi di sana. Nah, hari ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa marilah kita bangkitkan gairah saat teduh kepada Tuhan. Dengan memprioritaskan perjumpaan kita dengan Tuhan. Melalui apa? Doa-doa kita, penyembahan kita. Dan terlebih juga perenungan
kebenaran firman Tuhan. Iya. Nah, karena kita tahu bersama bahwa saat teduh adalah saat di mana kita benar-benar menyediakan waktu secara khusus dan fokus untuk apa? Berkomunikasi dengan Allah, baik melalui perenungan firman Allah maupun melalui doa. Mengapa itu penting? Saya mengambil satu pengertian yang pertama bahwa saat teduh itu memelihara kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, kita lihat tadi ya di ayat 35. Yesus yang seolah-olah tidak mau jauh daripada Bapa. Dia memberikan teladan bagi kita. Kita ini manusia harusnya selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita dekat dengan Tuhan? Kita memang harus membiasakan diri memelihara hal itu melalui komunikasi kita dengan Tuhan. Dikatakan di sana bahwa pagi-pagi benar. Nah, rata-rata kita orang percaya mengambil waktu saat teduh itu adalah pagi. Kenapa harus pagi? Karena pagi itu belum banyak yang bangun. Belum banyak suara-suara bising, belum banyak yang mengganggu. Tetapi ketika siang, bukan berarti saya katakan enggak boleh siang ataupun malam, enggak. Tetapi cenderung kita berkonsentrasi ketika suasananya sunyi. Makanya kalau kita lihat, Yesus pun mencari tempat yang sunyi dan berdoa di sana ya. Dia cari tempat yang nyaman untuk menyampaikan isi hatinya kepada Bapa. Mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan apa ataupun mendengarkan apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, ini menjadi teladan bagi kita. Mari kita memelihara kedekatan kita dengan Tuhan melalui saat teduh di hari-hari yang sudah kita tentukan. Ambil jam-jam, waktu-waktu tertentu khusus bagi Tuhan untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan. Berbicara, berkomunikasi melalui kebenaran firman Tuhan dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya melalui ilham Roh Kudus, Tuhan akan membimbing kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencananya dalam kehidupan kita. Apalagi di masa-masa pandemi begini Bapak Ibu, saya katakan di renungan doa pagi sempat saya singgung bahwa harusnya masa pandemi ini kita umat Tuhan semakin dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Karena kalau kita masa pandemi ini kita lawan dengan situasi kedagingan kita, situasi hidup kita sendiri, maka kita tidak akan mampu. Tetapi ketika kita bersama dengan Roh Tuhan, bersama dengan kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya masa-masa yang sukar ini, masa pandemi ini, kita bisa hadapi, bahkan kita bisa mengalami kemenangan. Amin. Amin. Situasi dan kondisi tentunya kita tidak bisa pungkiri, kadangkala itu mengenakkan, kadangkala juga sangat menyusahkan hati kita. Nah, jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Mari pelihara kedekatan kita dengan Tuhan, supaya Tuhan tetap menjadi pelindung kita dalam setiap hari dalam melakukan aktivitas kita. Kalau kita melihat tadi teladan Yesus, Yesus benar-benar menyediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Bapa dan tidak mau diganggu. Nah, mari, ini adalah sesuatu yang mungkin sepele ya. Ambil waktu khusus di setiap hari. Kalau saya biasanya bangun pagi 4:30 jam 5, paling molor itu jam 6 gitu ya. Karena saat ini saya berusaha juga untuk memelihara persekutuan saya dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kadangkala saya baca Alkitab 1 ayat, 2 ayat, kemudian saya dengarkan pujian. Nah, puji Tuhan kita diperlengkapi dengan teknologi yang luar biasa sehingga untuk kita memahami firman, untuk mendengarkan firman Tuhan melalui audio itu sangat gampang sekarang. Tinggal waktunya sekarang. Segala sesuatu sudah disediakan bagi kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita mau bersaat teduh? Bangkitkan saat teduh, gairah saat teduh kepada Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Tentunya setiap kita, orang tua saya di tempat di GBI Shalom, semua merasakan kedekatan dengan Tuhan. Hari-harinya sudah diisi dengan selalu memuji menyembah Tuhan, merenungkan kebenaran firman, bersaat teduh,
berkomunikasi dengan Tuhan. Makanya saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita, penuh dengan ketenangan menghadapi pandemi ini. Luar biasa, puji Tuhan. Jadi dengan selalu dekat dengan Tuhan, melalui saat teduh, kita akan menjadi tenang. Kedekatan kita dengan Tuhan menentukan wajah hati kita di sepanjang hari. Ya, kita tenang menghadapi hari, kita tidak khawatir, kita tidak takut menghadapi segala sesuatu. Karena tadi pagi kita sudah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Wah, luar biasa berkat-berkat Tuhan, luar biasa teguran Tuhan, perintah Tuhan di sana. Sehingga kita siap melangkah di hari itu juga untuk melakukan segala aktivitas sepanjang hari. Tidak ada lagi ketakutan, kita menjadi tenang. Pemazmur Raja Daud memberikan kita teladan juga. Dia berkata dalam Mazmur 62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyang. Wow, Raja Daud mengalami ketenangan karena apa? Hanya dekat dengan Allah. Bukan dengan kekayaan ataupun tahta yang besar yang dia miliki. Bukan karena prajurit dan sebagainya yang dimiliki saat itu. Tetapi satu pernyataannya bahwa hanya dekat dengan Allah, hatiku tenang. Maukah Bapak Ibu, kita semua tetap tenang menghadapi situasi-situasi saat ini? Hadapi dengan firman Tuhan, hadapi dengan dekat dengan Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, memberikan ketenangan kepada kita, sehingga kita menang, sehingga kita boleh mampu menghadapi segala sesuatu yang ada saat ini. Mungkin kita yang saat ini sakit, mengalami kelemahan tubuh, serahkan semuanya itu. Mari kita datang kepada kaki Yesus. Mari kita datang merenungkan firman Tuhan di pagi-pagi benar. Kita mendekatkan diri kepada Dia. Yakin dan percaya dalam segala masalah yang kita hadapi, Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Mari kita semua belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama. Dekat agar semakin mengerti akan maksud dan kehendak Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Apa maksud Tuhan tentang pandemi ini Tuhan? Apa maksud Tuhan tentang keluarga saya seperti ini Tuhan? Dan sebagainya dan sebagainya. Di saat teduh itulah, dengan kita rajin, dengan kita tekun merenungkan kebenaran firman Tuhan, di situ selalu ada jawaban bagi kita. Maria lebih memilih untuk duduk di kaki Yesus dibanding Marta. Karena Maria mengerti, ketika saya dekat dengan Tuhan, ketika saya mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, ada berkat yang luar biasa. Dan Tuhan memberikan pernyataan bahwa Maria memilih sesuatu yang luar biasa. Mari kita belajar juga hari-hari ini. Di tengah-tengah pandemi ini, kita semakin mendekatkan diri melalui bergairah, membangkitkan semangat, antusias kita untuk semakin bersaat teduh. Merenungkan firman Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, meminta makna, maksud, dan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Yang kemudian yang kedua, saya pelajari ketika saya renungkan dari ayat ini bahwa saat teduh itu memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalin kehidupan. Yesus secara manusia lemah ketika menghadapi penyaliban yang akan ada di depannya. Tetapi dengan dia selalu bersaat teduh, dengan dia mengambil waktu-waktu berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampukan dia untuk menanggung segala dosa kita di kayu salib. Salib itu tidak gampang Bapak Ibu. Meneteskan darah yang begitu banyak, siksaan yang sangat begitu menyakitkan, dihina dan sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus dimampukan. Dia sebagai Allah mengosongkan diri sebagai manusia, mengalami segala kesakitan, kelemahan. Tetapi karena dia mengandalkan dan percaya kepada rencana Tuhan, dia menang. Puji Tuhan Bapak Ibu, karena kita harus mengerti dalam kehidupan kita sehari-hari harus meneladani Yesus. Kita harus tetap dekat dengan Tuhan supaya Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam pekerjaan kita yang kita hadapi setiap hari,
Akan ada gesekan, masalah, problema, tantangan yang akan kita hadapi. Ada aja yang menjengkelkan, membuat kita marah, membuat kita tersinggung, membuat kita kepahitan, sakit hati, bahkan mungkin membuat kita tersisih, hilang semangat, gairah dalam aktivitas sehari-hari. Banyak kan zona-zona yang tidak nyaman akan kita hadapi. Nah, inilah pentingnya saat itu membekali diri sebelum melakukan segala aktivitas melalui kebenaran firman Tuhan. Di pagi-pagi benar mencari wajah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan. Yakin dan percaya ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang tua saya, kita kembali membangkitkan gairah saat teduh kita. Jangan bosan-bosan untuk mendekat dengan Tuhan, tetapi semakin bergairah dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu ketika kita dekat dengan Tuhan, ada berkat yang luar biasa akan kita terima dari Tuhan. Berkat jasmani, rohani, kekuatan, dan tentunya penyertaan dalam sepanjang hidup kita. Saat teduh sudah membekali kita setiap hari ketika kita mau dekat dengan Tuhan. Mengingatkan kita, memberikan kekuatan kepada kita sehingga ketika kita menghadapi masalah, sehingga kita mengalami gesekan, kita akan mengerti, oh Tuhan lemah lembutkan saya, beri kekuatan kepada saya. Bagaimana menghadapi ini Tuhan? Saya yakin dan percaya kuasa Roh Kudus dalam hati dan hidup kita akan membimbing kita mengambil tindakan, melakukan hal yang benar dan baik, meresponi apa yang kita alami dalam kehidupan ini dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Karena apa? Kita selalu diingatkan dalam hati pikiran kita bahwa ini yang saya harus lakukan. Ini rencana Tuhan. Setiap orang percaya membutuhkan waktu untuk berdiam dengan Tuhan. Jangan sampai kita lalai dalam berdiam, mengambil waktu untuk berdiam di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Jika Yesus sendiri membutuhkan hal itu, betapa lagi kita sangat membutuhkan saat teduh bersama-sama dengan Tuhan. Di tengah-tengah zaman yang bergerak begitu cepat, bahkan masa pandemi ini ya, saat-saat seperti ini, penting bagi kita untuk menemukan sebuah tempat yang sunyi, tempat beristirahat, dekat dengan hati Yesus. Kita memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di sana. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tetap miliki gairah bersaat teduh dengan Tuhan. Tetap ambil dan siapkan waktu-waktu khusus bagi Tuhan. Dan jangan sampai diganggu orang lain. Ataupun anak-anak, ataupun istri, ataupun yang lain. Agar kita semakin mengenali apa yang menjadi rencana Tuhan. Agar kita tidak menjadi lemah, bahkan jauh daripada Tuhan. Tetapi kita semakin dekat, mengenal Tuhan lebih jauh. Apa yang menjadi rencana dan sebagainya dalam kehidupan kita. Mari ikuti teladan Yesus. Tuhan Yesus sangat rutin dalam menyediakan waktu bersaat teduh. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Sehingga kita mengambil sikap ogah-ogahan untuk datang kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi dengan Tuhan bersaat teduh. Tentunya hari-hari ini begitu banyak cara-cara kita bersaat teduh. Bimbingan-bimbingan dari buku-buku rohani dalam saat teduh. Banyak hal, bahan-bahan yang akan kita terima. Metode-metode dalam saat teduh. Pelajari itu, ambil yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Supaya apa? Kita semakin diperlengkapi, kita tetap bergairah dalam mengikuti setiap saat teduh. Ketika kita secara tekun bersaat teduh, kita akan semakin berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman. Karena apa? Kalau Mazmur mengatakan bahwa orang yang kesukaannya, orang benar adalah kesukaannya adalah firman Tuhan siang dan malam. Bahkan dia akan menghasilkan buah pada musimnya nantinya. Jadi Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya ketika kita mau dekat dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu mau dekat dengan kita. Mari responi, kita mau dekat dengan Tuhan. Jangan menjauh dengan Tuhan. Semakin kita disiplin dalam saat teduh, semakin kita intim dengan Tuhan.
Ini adalah akar dari kehidupan yang berbuah. Kita kuat dengan firman dan kita menghasilkan buah-buah kebenaran itu. Dengan berdoa kita bisa mencurahkan isi hati kita. Dan dengan membaca firman dan merenungkan firman kita bisa semakin mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, satu ayat penutup bagi kita dalam Mazmur 101 ayat 2. Dikatakan bahwa orang yang berbahagia akan diberkati. Itu adalah orang yang merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama. Dalam Mazmur 1 ayat terakhir. Mazmur 1 ayat yang kedua. Dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Mari kita yang ada saat ini semakin merenungkan firman Tuhan, semakin bergairah untuk melakukan saat teduh dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini adalah waktunya kita masih tetap diberi kesempatan untuk dekat dengan Tuhan, untuk kita mau bersaat teduh dengan Tuhan. Mari ambil waktu-waktu khusus supaya hidup kita semakin diberkati, hidup kita sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, itu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk semakin mengerti apa maksud dan kehendak firman Tuhan malam hari ini bagi setiap kita. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami boleh bersyukur kalau firman Tuhan malam hari ini kembali meneguhkan, menegur, mencerahkan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh semakin bergairah bersaat teduh setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Memulai segala sesuatu dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan, melalui doa-doa kami, melalui saat teduh, kami akan semakin dekat mengenal Engkau. Dan kami boleh mendapatkan kekuatan baru hari demi hari daripada Engkau Tuhan, untuk menghadapi segala masalah, tantangan hidup, gesekan dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan suluh kehidupan kami dalam hari-hari ini menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Dan di akhir ibadah kami ini Tuhan, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan hanya nama-Mu yang kami puji dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh orang tua kami usia emas yang boleh beribadah dan tidak sempat beribadah. Biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir, memenuhi, menyertai kami semua. Dan kami berdoa, kami yang mengalami kelemahan tubuh dijamah oleh kuasa darah Yesus Kristus, disembuhkan kami yang mengalami pergumulan hidup, baik ekonomi, keuangan, segala usaha dan sebagainya dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan dan sebagainya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan menuntun, memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini doa dan ucapan syukur kami, dan kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.